Sudahkah kita menemukan yang kita cari di dunia? Harusnya kita menyadari Dialah Sang Bagawan. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawan, yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Berlindung kepadanya, pasti takkan goyah. Arungi dunia. Ajaran mulia Sang Bagawan, lentera hidup di dunia, penuntun jalan ke nirwana. Pujilah Dia Sang Bagawan. Harusnya kita dapat mengerti hidup di dunia bukanlah mimpi. Bersujud kita pada Sang Bagawan, yang Maha Suci, yang Maha Mulia. Berlindung kepadanya, pasti takkan goyah. Arungi dunia. Arungi dunia. Kawan, cobalah simak dan resapi semua ajaran mulia Sang Buddha untuk kita. Mari renungkan damai sejahtera kasih-Nya, betapa besar pengorbanannya untuk kita. Begitu banyak yang telah Buddha sabdakan di tengah kegelapan dunia yang kita arungi. Begitu indah dhamma mulia Sang Buddha dan kemilauan cinta kasih-Nya. Daku bersyukur padanya. Hari-hari datang silih berganti,
Selamat malam para hadirin, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Sri Panyamaro Mahathera sebagai narasumber utama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ponijan sebagai moderator, serta tamu undangan dan para hadirin yang saya muliakan. Adapun acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh Maga Budi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Wandani, Wanita Theravada Indonesia, serta Patria Pemuda Theravada Indonesia sebagai satu kesatuan dalam keluarga Buddhis Theravada Indonesia. Adapun tema talk show pada malam hari ini adalah membangun kebijaksanaan untuk hidup tentram dan bahagia. Marilah kita sambut bersama sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Talk Show kepada Bapak Widya Kusuma. Saya persilakan. Yang saya muliakan Bante Sri Panyawaro Mahathera, yang terhormat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran daripada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pada malam hari ini yang telah memenuhi undangan kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa acara pada malam hari ini dapat terselenggara berkat kerjasama dari pengurus cabang Majelis Theravada Indonesia, pengurus cabang Wanita Theravada Indonesia, dan pengurus cabang Pemuda Theravada Indonesia. Maksud dan tujuan kami menyelenggarakan talk show pada malam hari ini dengan tema membina kesejahteraan untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan adalah tujuannya agar kita setelah mengikuti acara talk show pada malam hari ini akan bertambah dan meningkat kebijaksanaan kita. Karena dalam kehidupan ini kita banyak menghadapi tantangan-tantangan. Di dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari 8 kondisi kehidupan, yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicela, nama baik, nama buruk. Dan kita menanggapi 8 kondisi kehidupan ini karena kurang bijaksana, kita sering mengalami kebingungan, kekecewaan, kegelisahan dan ketakutan, bahkan stres. Apa penyebab kejadian yang terjadi pada kehidupan kita? Karena kita tidak bisa melihat kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan. Maka daripada itu, harapan kami panitia mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengikuti talk show pada malam hari ini. Semoga akan meningkatkan kebijaksanaan sehingga akan mencapai ketentraman dan kebahagiaan di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bante Sri Panyawaro Mahathera yang berkenan dari Mendut datang ke Surabaya ini untuk mengisi acara pada malam hari ini.
Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Ponijan yang datang dari Jakarta untuk mendampingi Bante Panyawaro sebagai moderator. Juga terima kasih kami kepada saudara-saudara dari agama Islam, agama Kristen yang hadir pada malam hari ini, ikut berpartisipasi dalam acara Top Show pada malam hari ini. Kita tepuk tangan, kita sambut dengan penuh gembira. Dan kita sangat bahagia sebagai panitia mendapat tamu-tamu kehormatan tersebut. Sebagai bukti kita semuanya adalah saudara. Seandainya di dalam acara Top Show pada malam hari ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya, maka pada kesempatan ini saya mohon untuk dapat dimaafkan. Dan ini ada sedikit ketinggalan juga kepada sponsor pendukung acara pada malam hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, semoga dengan kebaikan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua dilakukan, berikan kepada panitia Top Show pada malam hari ini. Kita panitia hanya mendoakan, semoga dengan kebaikan yang telah diberikan ini, semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya diberkahi kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia. Sabe Sata Bawantu Sukit Tata. Sekian dan terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya akan memperkenalkan siapa moderator kita pada malam hari ini. Setuju? Iya, kita harus semangat. Baik, beliau memiliki nama lengkap Ponijan Liao. Kerennya dipanggil Mr. Po. Lahir 36 tahun yang lalu di Tebing Tinggi, tepatnya 5 September. Berarti berapa hari lalu ulang tahun. Happy birthday. Ya. Oke. Alamat tempat tinggal apartemen Permata Eksekutif, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Handphone ada yang mau tahu? 0811968384. Email ponijan@central.net.id. Wow, terus terang saya bingung membaca kurikulum vitae-nya karena berlembar-lembar. Keahlian bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman, 3 bahasa. Dan ternyata moderator kita ini salah satu penulis buku bestseller yang berjudul The Art of Communication That Works. Dan hebohnya lagi, launching perdana buku ini besok untuk wilayah Surabaya yang bisa didengarkan bersama pukul 9 on air talk show di Radio Sonora dan 10 pagi talk show kembali di Toko Gramedia. Tepuk tangan sekali lagi untuk moderator kita. Dan beliau juga pengajar lepas dari beberapa universitas di Jakarta, lebih mengkhusus pada studi komunikasi, sebagai mana keahlian beliau, presenter atau pengisi acara di radio maupun televisi untuk acara kerohanian Buddhis. Sudah melanglang buana sebagai pembicara, seminar maupun workshop, dan sebagai motivator di segala bidang, baik bisnis, politik, hukum, wah macam-macam di sini. Saya sampai bingung mau bacanya. Dan studi terakhir, Master Students Universitas Pelita Harapan Jakarta, dan juga sempat melanjutkan pada tahun 96 Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia.
Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Ponijan saya persilahkan. Aplaus sekali lagi yang meriah. Terima kasih. Baik, terima kasih Livang. Panjang betul dibacakan. Takutnya nanti riwayat moderator lebih panjang daripada riwayat pembicara. Puhau ise ya. Kurang enak hati ya. Baik, selamat malam, namo buddhaya. Dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang non-Buddhis. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama terima kasih sudah mengundang saya ke Surabaya. Ini kali pertama saya ke Surabaya untuk acara Buddhis. Jadi saya sekalian menggunakan untuk peluncuran buku. Tadi besok di Gramedia bukan jam 10 pagi tapi jam 4 sore. Kalau Anda mau ikut hadir. Saya akan perkenalkan narasumber kita malam ini karena biar bagaimanapun kita supaya lebih mengenal, Anda sudah mengenal beliau secara fisik ya. Tapi untuk mengenal beliau lebih jauh lagi karena beliau salah satu biku kebanggaan kita. Kalau saya menyebut beliau ini sebagai apa ya? Right path converter bahasa Inggrisnya. Artinya beliau ini banyak menuntun orang ke jalan yang benar. Terbukti banyak sekali teman-teman kita di Jakarta yang sudah saya tahu banyak yang sudah berpindah dalam arti dari yang kurang baik ke yang baik dan seterusnya. Banyak lagi ada seorang CEO perusahaan radio terkenal di Jakarta yang saya tidak boleh sebutkan di sini tentunya, yang setelah mendengar Bante Panyawaro bercerita di Duta Merlin Jakarta, di mana saya juga berperan sebagai pendamping Bante, memandu beliau, dan beliau sekarang ini jatuh cinta dan ingin terus memperdalam. Dan satu tokoh penting mungkin yang Anda kenal baik, yang sering sekali menanyakan ke saya, kapan Bante punya waktu untuk berdiskusi, beliau adalah Gede Prama. Kenal Gede Prama ya? Nah, beliau juga sering berkonsultasi dengan biku kita yang malam ini menjadi narasumber. Bante dilahirkan di Blora tanggal 22 Juli. Tahun ini ulang tahun emas, tapi sayang sudah lewat. 22 Juli. Kemudian yang paling penting adalah beliau tinggal di Wihara Mendut. Bagi Anda yang ingin barangkali berkonsultasi, asal jangan meminta angka jitu. Bante jelas enggak akan memberikannya. Bukan itu konsep kebahagiaan menurut Bante Panyawaro. Jabatan sekarang beliau adalah Kepala Wihara Mendut, dan yang satu jabatan internasional bagi Bapak Ibu Saudara yang Buddhis maupun non-Buddhis. Beliau adalah Vice President of the World Sangha Buddhist Council, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dewan Sangha Sedunia. Bante adalah wakil presiden dan salah satu pendiri dari Konferensi Agung Sangha Indonesia, KASI. Dan yang jauh ingin kita berikan satu apresiasi kepada Bante adalah ternyata tanpa sepengetahuan kita, beliau ini sudah beberapa kali menerima gelar kehormatan. Ini yang saya download dari internet ya. Beberapa gelar kehormatan keagamaan dari Sri Lanka dan Thailand. Dan gelar terakhir beliau merupakan, nanti ini tepuk tangan yang meriah ya setelah mendengar ini. Sabar. Gelar terakhir yang beliau terima dari Thailand ini adalah gelar yang sangat membanggakan karena hanya diberikan kepada orang asing terpilih dan langsung diserahkan oleh rajanya, Bhumipong Adulyadej, Raja Thailand ya. Gelar itu berbunyi Chaukun Panyawara Barana, bacanya aja susah, dari Thailand pada tahun 98. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bante, kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Inilah Bante Panyawaro yang sederhana, pakai sendal seadanya. Tapi hari ini akan berbicara mengenai membangun kebijaksanaan ke dalam, ada penekanan ya, membangun kebijaksanaan ke dalam untuk hidup tentram dan bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan Bante berbicara sekitar 20 menit. Setelah itu nanti Anda bisa mempersiapkan diri untuk bertanya. Bagi yang sulit berkomunikasi langsung nanti bisa menuliskan di kertas. Tadi panitia sudah menyediakan. Anda bisa bersiap-siap
Mohon tidak melenceng dari topik agar kita lebih fokus kepada pembicaraan. Kepada yang mulia kami persilakan. Silakan Bante. Mr. Po, saudara, sebagai moderator yang saya hormati, terutama tentunya segenap undangan para ibu, bapak, dan saudara-saudara yang malam hari ini bersama-sama dengan kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak lain adalah hal-hal tentang kehidupan kita semua, kehidupan kita masing-masing. Saya tentu harus menyampaikan penghargaan, apresiasi saya kepada penyelenggara, beberapa institusi Buddhis, dan saya mendengar juga gabungan beberapa wihara yang bersama-sama mempunyai ide dan menyelenggarakan talk show malam hari ini. Kalau saya datang dari Mendut, Mr. Po datang lebih jauh dari Jakarta. Mudah-mudahan kami berdua bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang semoga saja bermanfaat bagi ibu bapak dan saudara-saudara. Hari ini adalah hari Kamis. Tepat seminggu yang lalu, kita semua terkejut dengan hari Kamis yang sangat memprihatinkan. Ada bom lagi yang meledak di Jakarta. Izinkan saya untuk sedikit menyeleweng dari tema malam hari ini, memberikan komentar begitulah karena banyak orang, banyak penulis, teman-teman wartawan juga datang pada saya tentang itu. Kita mungkin ikut prihatin, tetapi keprihatinan kita itu tidak sebanding rasanya kalau kita sendiri atau salah seorang keluarga kita yang menjadi korban. Mereka tidak mengerti persoalan, tidak mengerti politik dan sebagainya. Tetapi ada yang kakinya hilang, ada yang dagunya ini hilang, ada yang matanya hilang dan sebagainya. Pertanyaan yang disampaikan kepada saya, Bante, betapa kejamnya, betapa teganya mereka yang membuat itu. Dan dampaknya yang lebih besar tentu merugikan masyarakat, merugikan bangsa ini. Golongan mana toh Bante itu? Pertanyaan ini tentunya tidak ditujukan kepada biku, tetapi saya juga mendapat pertanyaan itu, golongan mana ini? Ya cobalah saya berusaha untuk menjawab. Bante mau nyerempet politik. Oh iya, sekali-sekali tidak apa. Saya menjawab. Begini ya saudara wartawan ya, menurut pandangan saya, kalau saudara bertanya golongan mana yang melakukan itu, jawaban saya ya, yang melakukan itu golongan manusia. Karena binatang tidak bisa merakit bom.
Manusia disebut sebagai makhluk yang bisa membangun peradaban, civilization, kebudayaan. Ya, tetapi manusia sendirilah yang menghancurkan peradaban, melebur, mengobrak-abrik kebudayaan, menodai kemanusiaannya sendiri. Itu kalau itu bukan komentar politik, ya Ibu Bapak, politik kemanusiaan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, apa tujuannya toh sebenarnya? Tujuan mereka tidak lain adalah mengubah sesuatu untuk satu tujuan yang dianggap membahagiakan, ya, yang dianggap lebih bermanfaat. Ibu Bapak dan saudara-saudara, memang dalam masa atau dalam abad yang sekarang ini, teknologi berperanan amat dominan. Kalau satu kelompok masyarakat tidak begitu disentuh oleh teknologi, orang mengatakan masyarakat itu belum maju. Hidupnya jauh dari sejahtera. Ibu Bapak dan saudara-saudara, benar, teknologi memberikan banyak andil dalam membangun kesejahteraan manusia, memberikan kemudahan. Kita bisa melihat sekarang dunia transportasi, dunia komunikasi, dan sebagainya. Tetapi harus diingat bahwa mengubah yang di luar, yang kita anggap menjadi sumber kekurangan, sumber ketidakbahagiaan, dengan teknologi kita berusaha mengubah itu agar hidup kita bahagia. Kita akan kecelek, Ibu Bapak dan Saudara. Memang teknologi memberikan kemudahan, memunculkan sarana-sarana sehingga sepertinya kehidupan lebih mudah dibandingkan mungkin dengan beberapa dekade, berapa puluh tahun yang lalu. Lebih nyaman. Tetapi benarkah dunia sekarang lebih tentram? Manusia sekarang lebih tentram, hidupnya lebih bahagia? Hampir semua orang menjawab tidak. Dan itu benar, saudara. Teknologi hanya bisa mengubah di luar, tapi teknologi tidak mampu membangun inner strength, ketahanan mental untuk menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Ada satu contoh yang sepele sekali. Seorang berkeluarga punya 2 anak masih kecil-kecil. 1 3 tahun, 1 1 tahun lebih sedikit. Gajinya tidak besar, antara 500 sampai 700 ribu sebulan. Dan dia tiap hari bekerja meninggalkan keluarganya. Sebagai orang yang harus pergi meninggalkan keluarganya setiap hari dan
hidup dalam abad ini, oh, kalau saya punya handphone tentu lebih baik. Komunikasi dengan keluarga bisa setiap saat. Dan dia menabung, ibu bapak. Tidak mudah mungkin seperti ibu bapak yang duduk di sini untuk membeli handphone. Dia menabung dan akhirnya dia mempunyai handphone. Dia merasa dengan handphone di tangan lebih lancar. Dia bisa berkomunikasi dengan istrinya kalau ditinggal bekerja setiap hari. Tetapi suatu saat dia berada di rumah, hari libur, bermain-main dengan anaknya. Anaknya yang berumur 1 tahun ini ambil handphone itu dan dibanting hancur. Timbullah persoalan yang baru. Ketegangan. Sanggupkah dia menghadapi masalah itu? Yang dia tidak akan punyai kalau dia tidak punya handphone. Marah toh. Apa anaknya mau dibanting? Sama dengan yang lain. Dia hanya mempunyai 1 kendaraan, kemudian dia merasa perlu untuk bertambah. Dia mempunyai 1-2 usaha, kemudian usahanya menjadi lebih besar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu dia berpikir bahwa dengan demikian saya akan lebih bahagia, hidup saya akan lebih bahagia, ya, lebih sejahtera. Tetapi ternyata tidak, ibu bapak dan saudara-saudara. Karena kalau kendaraannya bertambah, ketegangannya juga bertambah. Kalau usahanya bertambah, kemarahan, kejengkelannya juga bertambah. Dan orang lain melihat dia sukses karena usahanya semakin besar. Kemudian omsetnya bertambah. Tetapi orang tidak melihat bahwa ketegangannya juga meningkat, ketentramannya hancur. Apakah itu yang menjadi pola hidup saudara? Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu ketentraman, kebahagiaan dalam kehidupan ini tidak bisa dilepaskan dengan harus membangun yang di dalam. Kalau saudara tidak mempunyai kepedulian dan tidak mempunyai latihan untuk membangun yang di dalam, untuk mempunyai inner strength, kemampuan dan kekuatan mental untuk bertahan dan menghadapi berbagai macam persoalan, tidak ada kebahagiaan. Mengubah ini, mengubah itu, begini, begitu. Karena sesungguhnya kedamaian dan kebahagiaan itu bersumber persis di dalam dan dari dalam diri kita. Kami menamakan, ibu bapak, terutama bagi umat Buddha, common wisdom itu, kebijaksanaan umum itu cenderung melihat bahwa kalau kita bisa mengubah yang di luar yang tidak menyenangkan, yang kurang menyenangkan, yang kurang baik, sehingga kita puas, nah itulah kebahagiaan. Tetapi the Buddhist wisdom berbeda.
kebijaksanaan Buddhis mengisyaratkan kita untuk cobalah kita melihat ke dalam. Dengan melihat ke dalam dan membangun yang di dalam, maka akan timbul kedamaian, akan timbul kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, seseorang yang sukses, tapi dia belum berkeluarga. Dia merasa sepi sekali hidup ini. Saya tidak bahagia kalau begini meskipun usaha saya sukses. Tidak ada yang membantu saya, tidak ada yang dekat pada saya, tidak ada yang take care saya. Lalu dia memilih pasangan hidup. Saya harus punya istri, punya pasangan yang sesuai. Dengan demikian saya akan, hidup saya tentu akan lebih bahagia, akan lebih tentram daripada sendiri. Tidak ada yang membantu. Iya, saudara. Dia mempunyai pasangan yang menurut dia ideal dan dia menjalin hubungan dengan baik, akhirnya pernikahan. Iya, biasa. Awal-awal semuanya kelihatan sempurna. Tetapi kemudian dia mengeluh. Bante, tahu begini dulu saya tidak mau menikah. Punya istri tambah masalah. Tidak tambah damai, tidak tambah bahagia, tambah susah. Dan para istri juga sering mengatakan begitu pada saya, lebih sering ketimbang suami. Seandainya saya menjadi biku ya lebih enak, Bante. Semua usaha-usaha company ini sudahlah, yang lain yang urus. Gak ada artinya semuanya itu. Ternyata tidak bisa membangun apa yang dikatakan dengan hidup damai, hidup tentram. Ibu, bapak, tetapi sebaliknya, mereka-mereka yang menjadi biku, tidak mengurus company-nya, tidak mengurus usahanya dengan berbagai macam persoalan, tidak ada pasangan yang tadi dikatakan menambah masalah, ya tidak meringankan masalah. Apakah dengan demikian dia hidup bahagia, dia hidup damai? Banyak juga di antara para biku yang kemudian, aduh, saya tidak mampu lagi. Hidup menjadi biku tidak membawa bahagia. Ada masalah-masalah juga yang rasanya saya tidak mampu. Sepi, monoton. Kalau malam gak bisa jalan-jalan, jajan, dan lain-lain. Bante, saya mohon maaf, saya minta mundur sampai di sini saya mampu menjadi biku. Dan dia lepas. Ternyata menjadi biku pun, ibu, bapak, dan saudara, dia tidak merasakan apa yang disebut dengan kedamaian, ketentraman itu. Mengapa? Karena kasus yang pertama yang saya ceritakan, seseorang yang sukses yang merasa sendiri kemudian menikah dan dia kemudian merasa kecewa. Dan biku yang merasa juga sepi dan merasa kecewa dan kemudian dia lepas. Dia hanya berpikir bahwa dengan mengubah yang di luar, yang tidak membuat dia senang, yang tidak membuat dia bahagia, akan memberikan kebahagiaan. Sang usahawan yang sukses dan sang biku tidak mengubah yang di dalam. Dia tidak merasakan kebahagiaan.
dalam bahasa Jawa mengatakan, kalau hanya ngemongke, membuat perubahan di sini, di sana, di situ, di sini, di sana, dengan kemampuan yang dia punyai, dengan fasilitas yang dia punyai untuk hidup bahagia, maka cara itu akan mengecewakan kita. Karena kebahagiaan itu akan tumbuh di dalam dan dari dalam diri kita. Tidak hanya dengan yang mengubah di luar. Bosan berkeluarga jadi biku, bosan biku berkeluarga. Bosan biku berkeluarga supaya dia lebih happy, lebih bahagia. Bosan berkeluarga karena suaminya tidak setia, karena istrinya tidak pernah pulang, untuk menjadi biku supaya dia bahagia. Tidak sesederhana itu. Karena mengubah yang di luar tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Mengapa tidak mengubah yang di dalam? Dengan mengubah yang di dalam Anda akan bahagia sebagai berumah tangga. Dengan mengubah yang di dalam Anda akan bahagia sebagai biku. Dan sekarang saya akan menutup uraian singkat ini. Jatahnya hanya 20 menit. Pada waktu ada acara semacam ini di Jogja, sama seperti ini polanya 20-30 menit. Orang-orang mengatakan, wah ndak biasa kalau Bante Panya itu khotbah 20 menit. Tapi bagi saya sungguh bahagia dapat waktu 20 menit. Saya akan menutup uraian ini dengan satu cerita. Cerita ini sederhana, Ibu Bapak. Semua akan bisa menangkap. Tetapi di balik kesederhanaan itu ada makna yang sangat mendalam. Di Mesir, di Egypt, pernah diceritakan ada seorang raja besar. Berapa ribu tahun yang lalu, yang sakit mata. Tabib-tabib datang dan berunding dan melihat dan mengatakan bahwa Baginda Raja ini harus banyak melihat yang hijau-hijau supaya matanya ini akan pulih kembali penglihatannya. Dan di Timur Tengah hijau-hijau itu jarang, Ibu Bapak. Saya pernah ke Jordan bersama dengan tokoh-tokoh agama. Ada Pak Syafi'i Ma'arif, ada Ulil, ada Monsinyur Suharyo. Rumput saja jarang. Hanya orang kaya yang rumahnya punya rumput, import. Apalagi pohon begini-begini, apalagi pohon besar-besar seperti di jalanan kita. Oh, Indonesia ini surga ya. Karena dia adalah maharaja dan dia berkuasa. Mulai besok pagi dia perintahkan perabotan ini dicat hijau semua. Dinding-dinding ganti warna hijau, pintu-pintu hijau, semua hijau. Pakaian dayang-dayang di istana hijau semua. Supaya apa? Mataku sembuh. Oh, mereka sibuk, semua diganti serba hijau. Tetapi ada seorang penasehat raja yang datang. Tuanku, mengapa semua diganti warna hijau? Oh iya, aku butuh warna hijau itu supaya mataku sembuh. Tetapi tuanku, mengapa tuanku tidak memakai kacamata hijau saja? Kalau tuanku memakai kacamata hijau, semua akan kelihatan serba hijau. Oh iya. Simple ceritanya saudara, sederhana sekali. Ada apa di balik cerita ini? Oh, maknanya sangat dalam.
The common wisdom, kebijaksanaan umum cenderung kita untuk mengubah yang di luar sesuai dengan selera kita supaya kita bahagia. Dengan modal, dengan teknologi, dengan segala macam. Mengapa Anda tidak memakai kacamata hijau? Mengubah yang di dalam. Karena bahagia atau menderita, persoalannya ada di dalam diri kita ini. Tidak tergantung yang ada di luar. Kalau saudara mempunyai inner strength, saudara mempunyai inner wisdom, saudara akan melihat segala sesuatu tidak membuat saudara menjadi menderita. Tapi kalau saudara melupakan, mengubah dan membangun yang di dalam ini neglected, dilupakan, diabaikan, ya orang lain akan melihat saudara sukses. Tapi hidup saudara tidak tentram, tidak bahagia. Itulah yang ingin saya share ya, saya bagi-bagi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita memakai kacamata hijau. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Uraian singkat, sederhana, mendalam. Saya ingin menambahkan cerita kacamata hijau, boleh Bante ya? Ada seorang raja, hampir mirip-mirip cerita Bante ini. Raja ini baru naik tahta sehingga dia itu semangat sekali setiap pagi itu, setiap hari keluar dari kerajaan berjalan-jalan supaya rakyatnya itu merasa wah ini raja baru luar biasa. Lalu ketika selesai jalan-jalan pada sore harinya, beliau merasakan kakinya lecet. Lantas dia panggil seluruh pengawalnya, dia bilang seluruh jalan di desa-desa di mana akan dilalui oleh raja, tolong dilapisi dengan busa supaya ketika raja berjalan kaki raja tidak lecet. Semua diperintahkan membuat itu ya, busa-busa di seluruh penjuru tempat istana itu, di seluruh negeri itu. Tapi ada seorang penasihat beliau yang bijaksana, beliau bilang, "Tuanku, budget negara nggak mungkin bisa mencukupi membuat begitu banyak mau dilapisi dengan busa. Oleh karena itu apa enggak kaki raja saja pakai sepatu busa? Kalau kaki raja pakai busa kan sudah menghemat sekian banyak. Jadi enggak usah merepotkan keuangan negara, keuangan raja." Jadi seperti itu kira-kira yang tadi Bante ceritakan ya. Baik, tadi sebelum ke Anda, saya tentu akan bertanya dulu sedikit ke Bante ya. Bante tadi sudah Bante jelaskan mengenai bagaimana orang banyak mengubah hal-hal di luar yang tidak sesuai dengan keinginan untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin Bante bisa memberikan kira-kira caranya Bante, cara untuk bisa membangun kebahagiaan, membangun kebijaksanaan ke dalam itu caranya bagaimana Bante? Mungkin tadi belum Bante selesaikan ya, silakan Bante. Ibu, bapak, dan saudara, pandangan memegang peranan penting dalam hubungannya juga dengan common wisdom, kebijaksanaan umum. Tetapi the Buddhist wisdom ini bisa saja disebut uncommon wisdom, kebijaksanaan yang tidak umum. Ya, boleh saja. Saya menamakan kebijaksanaan ke dalam. Ada satu orang yang mengeluh, Bante, kenapa toh usaha saya ini kecil kok diganggu terus, disentimeni terus, dikutik-kutik terus. Mereka yang mengganggu, mengacau itu orang-orang yang dulu pernah saya bantu, orang-orang yang pernah saya tolong. Kalau common wisdom bekerja atau kita pakai, dia akan melihat, wah, orang-orang sekarang ini tidak tahu balas budi.
tidak punya etika. Apalagi kalau terjadi perubahan sedikit kemudian menjarah, merusak dan sebagainya. Barbar ya. Tidak punya sopan santun, tidak punya etika, orang jelek, orang busuk, kan begitu tuh. Tetapi kalau kita menggunakan inner wisdom, kebijaksanaan ke dalam, berbeda sekali Ibu Bapak. Mengapa usaha saya diganggu, mengapa milik saya dihancurkan, mengapa mereka tidak mengerti apa yang saya berikan, mengapa sekarang dia memusuhi saya? Kalau kita menggunakan the Buddhist wisdom, karma jelek saya sendiri berbuah. Tidak ada jawaban yang lebih tepat dari itu. Maka kebencian, kemarahan, ya, dendam itu menjadi turun. Dan melihat mereka yang mengganggu kita bukan kebencian lagi yang keluar, tetapi kasihan. Kasihan mereka berperilaku buruk begitu. Nanti kalau karmanya berbuah, mereka akan menderita. Berbeda toh saudara ya. Kalau Anda melihat keluar dulu, yang timbul adalah kebencian, kemarahan, dendam, dan ketegangan yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi kalau saudara melihat ke dalam, semuanya akan tampak berbeda. Oh iya, karma jelek saya berbuah. Maka kemarahan, kejengkelan itu akan turun. Jadi menjawab pertanyaan Mr. Po, pandangan memegang peranan penting. Wisdom itu akan mengubah cara memandang kita. Dan itu mempengaruhi mental kita. Ya. Ada satu cerita yang amat menarik. Saya senang dengan cerita ini. Dan kalau saya menceritakan cerita ini berkali-kali, timbul semangat. Ya. Konon katanya di Tiongkok dulu ada seorang pembesar yang tidak senang dengan agama Buddha, apalagi para biku-biku, guru-guru meditasi, dan kejam. Suatu hari dia datang ke tempat guru meditasi yang sudah tua. Diterima dengan baik guru itu dengan murid-muridnya. Apa yang dia tanyakan? Oh, guru, kalau guru melihat saya seperti apa? Sepertinya dia mau memancing, karena orang sudah tahu dia sangat kejam, tidak senang dengan spiritualitas. Ya. Guru meditasi itu mengatakan, oh, tuanku seperti Buddha. Wah, muridnya marah. Orang ini sudah kejam, tidak senang dengan agama Buddha, tidak senang dengan kita-kita para biku. Mengapa Bapak Guru memuji? Oh, dia tersanjung kalau gitu. Orang itu dikatakan seperti Buddha. Yang timbul apa? Yang timbul kejengkelan, kemarahan. Karena melihat keluar, dia tidak melihat ke dalam. Lalu sekarang muridnya ganti bertanya, hei tuanku, kalau tuanku melihat guru, guruku seperti apa? Gurumu seperti kerbau. Tambah marah lagi sang murid. Guruku sudah menyanjung, menghargai, menghormati, menerima dengan baik, memuji Anda. Anda menghujat, menghina guruku, dikatakan guruku binatang seperti kerbau. Kemarahan, kejengkelan, amuk. Ya. Karena dia menggunakan common wisdom, melihat keluar. Tetapi kalau ibu bapak menggunakan the Buddhist wisdom, semuanya akan tampak berbeda sekali.
Gurunya mengatakan, sebentar, jangan beringas. Kalau orang berpikiran buruk, kalau di otaknya itu isinya kerbau, mulutnya akan berbicara kerbau. Karena sang guru pikirannya itu pikiran yang selalu baik. Tidak memikirkan yang buruk-buruk, pikirannya hanya memikirkan yang baik, memikirkan Buddha. Karena sang guru pikirannya diisi dengan pikiran yang baik, mulutnya akan mengucapkan ucapan yang baik. Tidak mungkin mengucapkan ucapan yang buruk. Jadi siapa yang seperti kerbau, saudara? Yang pikirannya berisi kerbau dan mulutnya mengucapkan kerbau, itulah yang seperti kerbau. Siapa yang seperti Buddha? Sang guru yang berpikiran baik, berpikiran tentang Buddha yang baik. Mulutnya mengatakan Buddha, dialah yang seperti Buddha. Itulah the Buddhist wisdom, amat berbeda kalau saudara memakai kacamata kebijaksanaan biasa yang cenderung melihat keluar dulu, tidak senang, ubah, lenyapkan. Yang timbul hanya kemarahan, kejengkelan, kebencian, ketegangan. Mari kita melihat ke dalam dulu. Oh iya ya, yang pikirannya kerbau, yang mulutnya ngomongnya kerbau. Yang pikirannya Buddha baik, mulutnya ngomongannya ya baik. Turun tuh. Kemarahan, kejengkelan, ketegangan pada sang murid-murid ini kan terus turun. Damai toh saudara ya. Tentram toh, damai toh. Amat indah the inner wisdom itu. Saudara bisa menggunakan inner wisdom itu untuk melihat, menanggapi apa saja yang terjadi dalam kehidupan Anda. Meskipun tentu ada masalah lain ini. Iya Bante, kami mengerti. Akibat karma, melihat ke dalam inner wisdom. Tapi kok sering lupa. Sudah perembang. Kalau diingatkan baru ingat. Nah, itu satu masalah ya. Tetapi supaya adil, saya tidak mengambil waktu ini terlalu panjang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian.